Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumisa. Di video kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang anatomi regio shoulder grade. Untuk mempermudah saya dalam menyampaikan materi, saya akan menambahkan sebuah video yang akan nantinya di sebelah sini atau kadang-kadang sebelah sini nanti, untuk lebih memahami isi video atau paparan materi yang akan saya sampaikan. Tulang regio shoulder grade itu terdiri dari 4 tulang atau 2 pasang tulang utama. Yang pertama itu ada sepasang tulang clavicula yang terdapat di bagian anterior dan sepasang tulang scapula yang terdapat di bagian posterior. Tulang pada regio shoulder grade itu sangat penting karena berfungsi untuk mensupport lengan, karena semua gerakan dan aktivitas yang dilakukan lengan sangat ditentukan oleh stabilitas pada tulang regio shoulder grade. Selain itu, tulang pada regio shoulder grade ini berfungsi sebagai tempat perlekatan otot-otot penggerak lengan, dan regio shoulder grade mempunyai fleksibilitas gerak yang tinggi. Clavicula. Clavicula itu merupakan tulang pertama yang mengulangi proses pengerasan pada embrio minggu ke-5 dan ke-6. Secara struktural, clavicula itu sangat lemah atau rentan bila bahu mendapat Jika bahu mendapat tekanan yang cukup besar, maka tulang clavicula itu akan rentan terhadap yang namanya fraktur atau patah tulang. Jadi tulang clavicula itu seperti ini. Dan dia itu terletak di bagian sini. Terus tulang clavicula itu berperan sebagai branch untuk scapula dan membantu stabilitas shoulder. Jadi kalian bisa lihat lebih jelas itu tulang clavicula itu di sini, kalian bisa lihat itu tulang clavicula yang lebih jelasnya lagi. Clavicula itu juga merupakan collar bones, dan bentuk tulang clavicula itu sangatlah ramping dan dia itu hampir menyerupai huruf S karena dia melengkung seperti ini. Lengkungan bagian bawah dari tulang clavicula ini namanya anterior border, dan lengkungan bagian bawahnya ini namanya posterior border. Ini akan diwarnai warna hijau di video sebelahnya. Ini namanya sternal end. Sternal. Ini namanya sama. Ini sternal end, dan ini bagian ini. Dan bagian ini namanya acromial end. Nanti di video sebelah saya ini akan diwarnai dengan warna ungu. Ini acromial end. Gambar di atasnya ini bagian superior view-nya, dan bagian bawah ini namanya, ini tampak dari inferior view-nya atau inferior surface dan superior surface. Secara medial, clavicula berartikulasi atau bersendi dengan manubrium pada sendi sternoclavicularis, dan secara lateral, clavicula akan bersendi atau berartikulasi dengan acromion pada acromioclavicular joint dan berartikulasi ke coracoid process oleh ligamen coracoclavicular. Ada beberapa fungsi dari tulang clavicula. Yang pertama itu, tulang clavicula itu mencegah yang namanya terjadinya dislokasi bahu. Kedua itu menyokong atau menopang lengan dan bahu agar bisa bergerak dengan bebas. Ketiga, mengantarkan tekanan dan berat dari lengan ke kerangka bagian atas. Keempat, melindungi saraf dan pembuluh darah lengan yang terletak di bawahnya. Yang kelima, tempat melekatnya otot bahu, dada, dan lengan. Dan yang terakhir, keenam, penyambung kerangka bagian atas dan bahu. Sekarang saya akan bahas tulang scapula. Tulang scapula itu seperti ini, atau kalian bisa lihat di video sebelah ini, video tambahan yang saya berikan sebelah sini. Jadi ini adalah tulang dari tulang scapula atau tulang belikat. Tulang scapula atau tulang belikat adalah komponen tulang utama bahu dan untuk menghubungkan ekstremitas atas dan dengan batas tubuh. Scapula berartikulasi dengan dua tulang lainnya secara lateral dan humerus di glenoid cavity yang sekarang terlihat di sini diwarnai dengan warna hijau.
Jadi di tulang scapula ini terdapat dua angle. Yang pertama itu ada superior angle. Superior angle itu dia terlihat di sini. Ini namanya superior angle, dan di sini ini namanya inferior angle. Jadi di tulang scapula itu terdapat dua angle, yaitu scapula angle dan inferior angle. Berikutnya adalah batas scapula. Batas scapula itu yang pertama ada medial border. Medial border adalah tulang yang paling panjang dan menghadap ke vertebrata column. Jadi medial border itu yang ini. Yang ini. Medial border yang ini. Atau bisa dilihat di video sebelah sini yang diwarnai dengan warna hijau. Itu adalah medial border. Lateral border. Lateral border ini adalah batas dari tulang scapula dan menghadap ke tulang humerus. Tulang humerus ini tulang humerus. Jadi lateral border itu dia menghadap ke humerus. Scapula ini terdapat tulang yang namanya superior border. Superior border merupakan tulang yang terpendek dan tipis di area scapula. Jadi gambar seperti yang ini, tulang superior border itu yang ini. Dan yang selanjutnya di permukaan anterior dari scapula itu terdapat yang namanya tulang subscapular fossa, yang merupakan tulang yang memiliki cekungan luas yang ditemukan di permukaan ventral scapula dan berfungsi sebagai titik perlekatan otot subscapularis. Pada permukaan posterior terdapat spine scapula. Yang di video sebelah sini kalian bisa lihat dia itu ditandai dengan warna hijau. Dia merupakan spine scapula. Selanjutnya pada tulang scapula itu terdapat tulang supraspinoid fossa dan infraspinoid fossa. Tulang infraspinoid fossa ada di bagian inferior dan berada di bawah spinoid process ke inferior angle pada scapula. Jadi di sini saya akan menunjukkan yang mana namanya supraspinoid fossa. Supraspinoid fossa itu dia sebelah sini, yang ini. Dan infraspinoid fossa dia di sebelah sini pada scapula. Dan di video yang saya tampilkan ini terdapat dua tulang. Tulang di sebelah sini itu namanya croquet process, dan tulang di sebelah sini yang diwarna-warni hijau itu namanya tulang acromion. Dan di gambar yang sebelah ini saya akan menunjukkannya. Yang ini kecil ini, dan nantinya di sebelah sini akan diwarna hijau itu namanya tulang croquet process yang ini. Dan acromion process itu yang ini. Acromion process. Dan lebih jelasnya lagi kalian bisa lihat di video yang saya tampilkan di sini. Croquet process dan acromion process. Selanjutnya ada namanya tulang supraglenoid tubercle. Adalah tulang yang terletak di glenoid cavity. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang otot apa saja yang terletak pada area shoulder blade. Jadi yang pertama itu ada rhomboid muscles. Rhomboid muscles ini terbagi dua, yaitu otot rhomboid major dan rhomboid minor. Bisa lihat di video bahwa gambar di sebelah kiri saya ini merupakan otot rhomboid major, dan gambar di sebelah kanan saya ini atau di bawah kanan saya ini merupakan otot rhomboid minor. Jadi rhomboid major itu adalah otot yang dapat menyebabkan terjadinya retraksi pada bagian scapula. Otot rhomboid major melekat pada tulang scapula pada bagian lengan atas. Dan tulang rhomboid minor ini adalah otot yang melekat pada bagian lengan atas pada tulang scapula. Ini namanya tulang rhomboid minor. Di sebelah sini rhomboid major, dan di sini adalah rhomboid minor. Ada otot trapezius atau trapezius muscles. Otot trapezius merupakan otot yang berfungsi sebagai penstabil postur dan otot dalam gerak. Selain itu, dia memiliki fungsi sebagai penyusun struktur punggung pada manusia. Otot ini berbentuk segitiga besar atau berbentuk seperti trapezius, seperti namanya trapezius muscles, yang memanjang di belakang kepala, leher, dan hingga bahu. Terus di otot trapezius ini terbagi tiga bagian, yaitu descending superior, transversus middle, dan
ascending inferior. Namanya itu berdasarkan letak-letaknya. Descending itu terletak di bagian atas. Ini merupakan letak tulang dari trapezius. Di sini adalah tulang descending. Ini tulang trapezius, otot descending. Ini otot transversus, dan di sini adalah otot descending. Bagian otot subclavius muscles adalah otot kecil yang terletak di antara clavikula dan tulang nusuk pertama. Tulang subclavius muscles itu yang ini. Dia terletak di antara clavikula dan tulang nusuk pertama. Atau lebih jelasnya kalian bisa lihat di video. Dan otot subclavius ini berfungsi untuk menekan clavikula lateral dan bertindak untuk menstabilkan clavikula saat bahu mengangkat lengan. Selanjutnya ada otot pectoralis minor, merupakan otot dada yang bisa menaikkan otot tulang scapula atau tulang belikat dan menahan bahu. Otot ini tipis dan berbentuk segitiga dan berada di posterior dari otot pectoralis minor. Atau lebih jelasnya kalian bisa lihat di video bahwa letak dari pectoralis minor itu berada di posterior dari otot pectoralis major. Ada otot levator scapula. Otot ini merupakan otot yang melekat pada bagian punggung dan leher. Otot ini berfungsi untuk mengangkat pinggiran medial pada tulang scapula. Di gambar yang saya pegang, otot levator scapula itu ada di sini. Ini merupakan otot levator scapula. Selanjutnya ada otot deltoid, yaitu otot yang memberikan bentuk bulat pada struktur tubuh manusia. Dan di otot deltoid ini terdiri dari 3 bagian, yaitu spinal, akromial, dan clavikular. Di gambar yang saya pegang ini yang merupakan otot deltoid. Otot deltoid itu terbagi 3, yaitu spinal, akromial, dan clavikular. Ini merupakan otot deltoid. Selanjutnya ada otot teres minor. Teres minor merupakan otot yang terletak pada bagian bahu, dan teres major merupakan otot yang melekat pada bagian lengan atas. Jadi saya akan menunjukkan yang mana otot teres minor dan teres major. Otot teres minor itu terletak di sini. Dan otot teres major dia terletak di sini. Ini merupakan teres major. Selanjutnya, otot infraspinatus merupakan otot pemutar yang terjadi pada sendi bahu dan melekat pada aduktor lengan dalam scapula. Otot infraspinatus dia terletak ini. Ini merupakan otot infraspinatus yang ini. Ini merupakan otot infraspinatus. Selanjutnya ada otot subscapularis, merupakan otot rotative cuff yang merupakan otot terkecil yang terletak pada bagian lengan atas. Jadi otot subscapularis itu ini merupakan otot subscapularis. Selanjutnya ada otot coracobrachialis, merupakan otot terkecil dari otot pectoralis minor dan otot bicep. Otot ini terletak pada bagian atas dan medial lengan. Otot coracobrachialis itu yang ini. Dia terletak pada lengan bagian atas. Yang kecil ini merupakan otot coracobrachialis. Dan otot suprapinatus. Otot suprapinatus merupakan otot yang terletak pada lengan bagian atas. Otot suprapinatus itu terletak di sini. Ini merupakan otot suprapinatus. Dia terletak pada lengan bagian atas. Di area shoulder, grade pada manusia itu terdiri dari atau tersusun dari berbagai hal, dari bermacam hal. Yang pertama itu dia ada tulang, ada joints atau sendi, ada ligaments, ada tendon, ada muscles atau otot, ada saraf, ada pembuluh darah, dan bursae atau pelumas, dan bantalan di sekitar sendi. Dia di sekitar sini, ada di lutut dan di sini.
itu adalah bantalan atau persendian. Jadi di sekitar solar manus itu terdapat berbagai macam hal dan tersusun dari berbagai hal. Selanjutnya adalah persendian yang terdapat pada area solder grade. Jadi di solder grade ini terdapat 4 sendi utama. Yang pertama itu adalah glenohumeral joint. Glenohumeral joint itu dia ada di sini. Dia di sini. Jadi, glenohumeral joint itu merupakan persendian yang terbentuk dari scaput humeri dengan glenoid cavity oleh scapula. Yang kedua itu ada persendian acromioclavicular joint. Acromioclavicular joint itu dia terdapat di sini. Terdapat di sini. Jadi, acromioclavicular joint ini merupakan sendi yang terbentuk dari proses acromialis dari scapula dengan acromion pada tulang scapula. Yang ketiga ada persendian yang namanya persendian sternoclavicular joint. Sternoclavicular joint itu dia terletak di sini. Sternoclavicular joint. Persendian ini terbentuk dari manubrium sterni pada os sternum dengan sternan os clavicula. Yang terakhir yaitu persendian scapulothoracic. Ya, yang ini dia. Merupakan persendian yang terbentuk dari toraks dan dengan fossa scapularis pada scapula. Dari sini.